Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami topik yang mengejutkan sekaligus memikat. Bisakah kecerdasan buatan, atau AI, memahami emosi lebih baik daripada manusia? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa AI generatif, seperti ChatGPT, tidak hanya mampu menyaingi manusia dalam tes kecerdasan emosional, tapi bahkan mengunggulinya. Dari menyarankan solusi dalam situasi penuh emosi, hingga menciptakan tes baru, AI membuka pintu baru dalam pendidikan, psikologi, dan manajemen konflik. Apa artinya ini bagi masa depan kita? Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk mengungkap rahasia emosi mesin? Mari kita eksplor lebih jauh. Kecerdasan emosional, atau AI, adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Ini mencakup 4 aspek utama: kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, dan keterampilan sosial. Bayangkan kalian sedang menghadapi teman yang marah. Bisakah kalian menenangkannya dengan kata-kata yang tepat? Atau, saat kalian stres, bisakah kalian tetap tenang dan membuat keputusan rasional? Itulah kecerdasan emosional beraksi. AI pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Daniel Goleman pada tahun 95. Menurutnya, AI sering lebih penting daripada IQ dalam menentukan kesuksesan di tempat kerja, hubungan, atau kehidupan sehari-hari. Tes AI, seperti Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, mengukur kemampuan ini melalui skenario emosional, seperti mengenali ekspresi wajah atau memilih respons terbaik dalam konflik. Tapi, bagaimana jika mesin bisa melakukan ini lebih baik daripada kita? Baru-baru ini, sebuah tim peneliti menguji 6 model AI generatif, termasuk ChatGPT dan model lainnya, dengan tes kecerdasan emosional yang dirancang untuk manusia. Hasilnya mengejutkan. AI ini tidak hanya lulus tes, tapi juga mengungguli skor rata-rata manusia. Dalam beberapa kasus, AI bahkan mendekati atau melampaui skor manusia dengan AI tinggi, seperti psikolog atau pelatih profesional. Bagaimana caranya? AI generatif dilatih dengan data teks yang sangat besar, mencakup jutaan percakapan, buku, dan artikel yang penuh dengan nuansa emosional. Ini memungkinkan mereka mengenali pola emosi, seperti nada marah dalam kalimat atau isyarat empati dalam dialog. Ketika diberi skenario seperti bagaimana menangani karyawan yang frustrasi, AI bisa memberikan saran yang logis, sensitif, dan praktis. Seringkali lebih terstruktur daripada respons manusia rata-rata. Yang lebih menakjubkan, AI tidak hanya lulus tes, tapi juga mampu menciptakan tes kecerdasan emosional baru dalam hitungan menit. Dalam penelitian ini, AI diminta merancang soal-soal AI yang menyerupai tes standar. Hasilnya, soal-soal buatan AI memiliki kualitas setara dengan tes buatan manusia, dengan skenario yang realistis dan jawaban yang mengukur empati, pengelolaan emosi, dan keterampilan sosial. Bayangkan sebuah AI yang bisa membuat tes AI khusus untuk perusahaan, sekolah, atau bahkan individu dengan biaya dan waktu yang jauh lebih rendah daripada metode tradisional. Ini bisa merevolusi cara kita melatih tenaga kerja, mendidik anak-anak, atau menangani konflik. Tapi, seberapa jauh AI bisa meniru emosi manusia, dan apakah ini berarti mereka benar-benar memahami perasaan kita? Sebelum kita terlalu takjub, penting untuk memahami batasan AI. Meski AI generatif unggul dalam tes AI, mereka tidak benar-benar merasakan emosi seperti manusia. Mereka bekerja dengan menganalisis pola data, bukan dengan empati sejati. Ketika AI menyarankan, dengarkan dengan penuh perhatian dan akui perasaan mereka, itu bukan karena AI peduli, melainkan karena mereka telah mempelajari bahwa respons ini efektif berdasarkan data. Namun, kemampuan AI untuk meniru empati sangat mengesankan. Dengan memproses bahasa alami, AI bisa mendeteksi isyarat emosional dalam teks, seperti kata-kata yang menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Beberapa AI bahkan dilatih untuk mengenali ekspresi wajah atau nada suara, meningkatkan kemampuan mereka dalam situasi emosional. Ini menimbulkan pertanyaan.
Jika AI bisa meniru empati dengan sempurna, apakah kita masih perlu empati manusia? Kemampuan AI dalam kecerdasan emosional membuka peluang besar di berbagai bidang. Dalam pendidikan, AI bisa digunakan untuk melatih siswa mengelola emosi atau menyelesaikan konflik melalui simulasi interaktif. Bayangkan sebuah aplikasi AI yang bertindak sebagai pelatih emosi untuk anak-anak, membantu mereka menghadapi intimidasi atau stres ujian. Di tempat kerja, AI bisa membantu manajer menangani konflik tim atau meningkatkan komunikasi. Beberapa perusahaan sudah menggunakan chatbot AI untuk pelatihan kepemimpinan, di mana karyawan berlatih menangani situasi emosional dengan AI sebelum menghadapi dunia nyata. Dalam layanan pelanggan, AI dengan AI tinggi bisa menangani keluhan pelanggan dengan lebih sabar dan efektif daripada manusia yang sedang lelah. Dalam psikologi, AI bisa menjadi alat bantu terapi. Meski tidak bisa menggantikan terapis, AI bisa memberikan dukungan awal bagi orang-orang dengan kecemasan atau depresi, menawarkan saran berbasis empati kapan saja. Di masa depan, AI mungkin digunakan untuk mendeteksi gangguan emosional melalui analisis pola bicara atau tulisan, membantu diagnosis dini. Pendidikan adalah salah satu bidang yang paling diuntungkan dari AI dengan kecerdasan emosional. Sekolah sering kesulitan mengajarkan keterampilan sosial karena kurangnya guru terlatih atau waktu. AI bisa mengisi celah ini dengan program pembelajaran yang dipersonalisasi. Misalnya, seorang siswa yang kesulitan mengelola kemarahan bisa berlatih dengan AI melalui skenario virtual, menerima umpan balik instan tentang respons mereka. Pelatihan profesional juga akan berubah. Dokter, misalnya, bisa menggunakan AI untuk berlatih menyampaikan kabar buruk kepada pasien dengan penuh empati. Polisi atau pekerja sosial bisa melatih keterampilan dieskalasi dalam situasi tegang. Dengan AI yang mampu menciptakan tes AI baru, pelatihan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap profesi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik di rumah, kantor, atau masyarakat. AI dengan kecerdasan emosional bisa menjadi mediator yang netral dan efektif. Dalam penelitian, AI mampu menyarankan solusi dalam skenario konflik, seperti pertengkaran antara rekan kerja atau ketegangan dalam keluarga, dengan tingkat keberhasilan yang menyaingi manusia. Bayangkan sebuah AI yang membantu negosiasi damai dalam sengketa internasional atau menengahi diskusi politik yang panas. Karena AI tidak memiliki bias emosional atau ego, mereka bisa menawarkan perspektif objektif yang sulit dicapai manusia. Namun, ini juga menimbulkan risiko. Akankah kita terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan masalah emosional, sehingga kehilangan kemampuan kita sendiri? Meski menjanjikan, penggunaan AI dalam kecerdasan emosional tidak tanpa masalah. Pertama, ada risiko privasi. AI yang menganalisis emosi melalui teks, suara, atau wajah membutuhkan data pribadi yang sensitif. Jika data ini disalahgunakan, bisa terjadi pelanggaran privasi yang serius. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem AI mereka aman dan sesuai dengan regulasi seperti GDPR. Kedua, ada risiko manipulasi. AI yang terlalu pandai meniru empati bisa digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti iklan manipulatif atau propaganda. Bayangkan sebuah AI yang mengetahui cara memanipulasi emosi pelanggan untuk membeli produk atau memengaruhi opini politik. Ini menuntut pengawasan ketat dan pedoman etika yang jelas. Ketiga, ada pertanyaan tentang keaslian. Jika AI bisa meniru empati dengan sempurna, akankah kita mulai meragukan keaslian emosi manusia? Dalam hubungan pribadi misalnya, apakah kita akan lebih memilih berbicara dengan AI yang selalu sabar daripada pasangan yang kadang-kadang emosional? Ini adalah dilema filosofis yang harus kita hadapi seiring perkembangan teknologi. Penting untuk diingat bahwa AI, meski canggih, tidak memiliki kesadaran atau perasaan. Mereka hanya memproses data dan menghasilkan respons berdasarkan pola. Ketika AI menawarkan saran emosional, itu adalah hasil algoritma, bukan pemahaman sejati. Manusia, di sisi lain, memiliki pengalaman hidup, intuisi, dan konteks budaya yang tidak bisa ditiru sepenuhnya oleh mesin. Selain itu,
AI sering kesulitan menangani situasi emosional yang sangat kompleks atau tidak terduga. Dalam tes AI unggul dalam skenario standar, tapi dalam kehidupan nyata, emosi seringkali tidak terstruktur. Misalnya, bagaimana AI menangani seseorang yang menangis karena kehilangan yang sangat pribadi. Ini adalah batasan yang masih harus diatasi melalui pengembangan teknologi dan data pelatihan yang lebih beragam. Kedepan, kemampuan AI dalam kecerdasan emosional akan terus berkembang. Dengan kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin, AI mungkin bisa menangani situasi emosional yang lebih kompleks, seperti mendeteksi sarkasme atau memahami nuansa budaya. Integrasi dengan teknologi lain, seperti augmented reality, bisa menciptakan simulasi emosional yang lebih realistis untuk pelatihan atau terapi. Di masa depan, kita mungkin melihat AI sebagai asisten emosional yang selalu ada, membantu kita menavigasi stres, konflik, atau keputusan sulit. Namun, ini juga menuntut keseimbangan. Kita harus memastikan bahwa AI tidak menggantikan hubungan manusia, melainkan memperkaya mereka. Pendidikan tentang literasi AI juga penting agar masyarakat bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak. Di Indonesia, AI dengan kecerdasan emosional bisa memiliki dampak besar. Dalam pendidikan, AI bisa membantu mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil dengan menyediakan pelatihan keterampilan sosial secara digital. Dalam bisnis, perusahaan lokal bisa menggunakan AI untuk meningkatkan layanan pelanggan atau melatih karyawan, memperkuat daya saing di pasar global. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata dan rendahnya literasi teknologi bisa menghambat adopsi AI. Selain itu, nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong dan empati kolektif harus diintegrasikan ke dalam sistem AI agar relevan dengan konteks lokal. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri teknologi bisa memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan bersama. AI yang unggul dalam kecerdasan emosional adalah bukti betapa jauh teknologi telah berkembang, tapi juga pengingat bahwa emosi manusia adalah inti dari keberadaan kita. Dari tes AI hingga solusi konflik, AI menawarkan alat baru untuk membangun dunia yang lebih empatik dan terhubung. Namun kita harus menggunakan teknologi ini dengan bijak, memastikan bahwa itu memperkuat, bukan menggantikan kemanusiaan kita. Di No Hub News, kami percaya bahwa masa depan adalah tentang kolaborasi antara manusia dan mesin. Apa pendapat kalian tentang AI yang memahami emosi? Akankah mereka membantu atau justru menantang cara kita berinteraksi? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh keajaiban teknologi. Sampai jumpa pada update berikutnya pemirsa, tetap penasaran, tetap eksplorasi.